dipersembahkan oleh Pemirsa Metro TV, selama 1 jam ke depan Anda akan menyaksikan beragam laporan dari arena Kongres Properti Internasional FIAPCI ke-61. Bagaimana Indonesia dan juga tentunya dunia menangkap permasalahan tersebut. Saya Andini Effendi, inilah Special Report FIAPCI 61 dari Bali. Lebih lanjut, untung ruginya jika seorang warga negara asing berinvestasi di bidang properti di Indonesia. Isu kepemilikan properti oleh warga negara asing masih menjadi pro kontra. Kepemilikan di sini artinya warga negara asing dapat membeli properti baik rumah maupun kondominium. Berdasarkan PP nomor 41 tahun 1996, WNA hanya bisa menggunakan hak pakai properti selama 25 tahun. Selain itu harus tinggal di Indonesia untuk bisa membeli properti. Hal ini dinilai dapat menutup jalan masuk investasi. Di negara Asia Tenggara lain tidak dikenal hak pakai untuk properti. Singapura misalnya terbagi dua, freehold seperti hak milik dan leasehold, hak guna bangunan dengan waktu terbatas. Malaysia memiliki program investasi asing My Second Home. Sementara Thailand memiliki program long stay dan Filipina dengan program retirement. Ternyata bahwa peraturan kita tidak menunjang, tidak memberikan insentif, bahkan tidak memberikan, tidak menarik. Dalam hal ini, Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia ingin mengantisipasi pembiayaan properti oleh warga asing, seperti bagaimana warga asing membiayai pembelian properti di Indonesia. Berdasarkan riset konsultan properti Jones Lang LaSalle Indonesia, potensi pasar konsumen asing saat ini mencapai 83.000 orang. Jumlah tidak termasuk potensi turis asing yang berwisata secara rutin ke Indonesia dan berminat memiliki hunian di daerah wisata seperti Bali. Saat ini PP nomor 41 1996 sedang dalam revisi dan belum disampaikan ke Presiden. Yang diperjuangkan adalah jangka waktu hak properti minimal 70 tahun, di mana kepemilikan lebih kepada hak sewa dan hak pakai yang waktunya diperpanjang. Kepemilikan asing ini dinilai dapat menambah devisa negara dengan foreign direct investment, terutama di subsektor hunian strata title atau kepemilikan ruang dalam gedung bertingkat berlaku untuk ruang dalam proporsi dari milik bersama. Andini Effendi, Mun Fadli, Metro TV. Beberapa daerah di Indonesia ternyata memang sudah menjadi bidikan asing untuk berinvestasi dalam bidang properti. Namun ternyata banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh broker asing masuk ke Indonesia. Berikut adalah dialog saya dengan Menpera Suharto Monoarfa dan juga seorang broker dari Malaysia, Michael Geh. Dan saya mulai pertanyaan pertama dengan apa sebenarnya yang menjadi kendala terbesar bagi investor asing untuk berinvestasi dalam bidang properti di Indonesia? Ada 3 reason untuk international investor investasi di Indonesia. Satu ialah second home, kedua ialah holiday home, dan ketiga mungkin institusi akan berinvestasi joint venture dengan developer lokal. Ya, tapi apa kesulitannya nih Pak? Kayak pemerintah bisa dibilang belum membuka diri gitu untuk investor asing ini. Enggak, kalau kita dengar dari beliau kan nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi pertama bahwa kepentingan asing itu untuk memiliki properti di Indonesia, pertama sebagai second home katanya. Jadi pasti untuk menikmati masa tuanya, masa pensiunnya, ya kan begitu. Maka ini tentu target grupnya adalah orang-orang yang sudah pensiun 55 tahun ke atas. Yang kedua untuk holiday home katanya, untuk berlibur. Sekali-sekali datang, mereka tinggal, kemudian kembali ke negerinya. Yang ketiga, ini yang menarik juga. Ini dia ingin menjadi acting sebagai developer. Jadi artinya dia ingin joint venture dengan
developer lokal untuk membangun perumahan di Indonesia. Saya kira tidak ada masalah. Untuk yang ketiga ini saya bisa menjawab, sepanjang itu dalam rangka investasi, itu nggak ada persoalan. Jadi kalau asing datang dalam rangka sebagai investor, sebagai developer, itu sudah tidak ada masalah. Sekarang yang persoalan di dua hal tadi. Bagaimana kita bisa memfasilitasi, menjawab permintaan-permintaan asing bahwa Indonesia itu layak menjadi rumah kedua mereka, ya kan? Jadi ini tidak perlu dikhawatirkan oleh kita semua. Seakan-akan kalau kita memberikan kesempatan kepada orang asing untuk membeli rumah di negeri kita tercinta ini, lalu kita tidak memperhatikan kepemilikan rumah untuk orang-orang kita sendiri. Saya kira itu keliru. Justru kita akan menciptakan lapangan pekerjaan buat orang-orang kita, dan kemudian orang-orang asing ini juga kan dia tidak akan membawa begitu saja rumahnya. Itu kan sebuah investasi yang tetap ada di Indonesia. Oke, kemudian tapi kan ini kan saat ini peraturannya hanya sampai 25 tahun. Apakah ini jadi salah satu kendala, difficulties untuk jadi dari investor asing sendiri? 25 years, 25 tahun is not investment grade. Not investment grade yet. When extended longer lease, then more investor will be interested to come. Oke, jadi kalau lebih panjang, lebih ini bisa kemungkinan nggak Pak? Kalau untuk developer tadi, ya dalam beberapa developer 25 tahun dan seterusnya, menurut saya itu sekali lagi saya mungkin menjawab hari ini, itu tidak ada masalah. Yang problem nanti adalah soal 25 tahun itu untuk Indonesia My Second Home, Indonesia My Holiday Home, karena dia sangat terbatas sekali. Sekarang ini peruntukan, kalau kita berdasarkan peraturan yang ada, itu memang cuma 25 tahun di atas hak pakai, ya. Nah, ke depan kita sekarang ini sedang melakukan amandemen terhadap peraturan pemerintah. Kita sudah bisa memastikan subjeknya, orang asing siapa yang mau beli, dan eligibilitasnya seperti apa. Itu sudah terbentuk sekarang. Jadi sudah tidak ada persoalan di sana. Jadi orang asing sekalipun dia ada di luar negeri, dia mau beli properti di Indonesia, sudah hampir nggak ada masalah. Jadi tidak perlu harus tinggal di Indonesia lagi ya? Sudah, itu sudah bisa. Sebentar lagi sudah bisa. Yang problem sekarang objek yang dia beli. Objek yang dia beli itu harus menarik menurut beliau kan? Harus lebih dari 25 tahun. Nah, ini yang sedang kita pelajari, kita kembangkan supaya masa tenggang waktu ini bisa katakanlah diperpanjang secara otomatis, berkala, atau bagaimana. Nah, ini yang kita sedang selesaikan. Berapa tahun sih Pak sebenarnya idealnya untuk investor asing sendiri? Saya ingat lebih 60-70 tahun cukup. Mungkin Pak sekitar cukup sekali, karena sekarang kita punya gini, 25 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. Kalau ini kita bisa automatically 25, 20, 25, itu 70 tahun, nggak ada masalah. Apalagi ini cuma hak pakai, ya kan? Ini leasehold. Kalau leasehold saya kira tetap menarik buat asing, tetap menarik buat asing. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Itulah tadi serangkaian acara dari Kongres FIAPCI ke-61. Tapi Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini kami akan memberitahu siapa pemenang dari penghargaan paling presisius di dunia properti, dan juga bagaimana suasana farewell dari Garuda Wisnu Kencana. Tetaplah bersama kami.